warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikta Nurul Mahfiyah, mahasiswa Pendidikan Fisika UHAMKA, sedang melakukan PLP 1 di SMA Negeri 106 Jakarta. PLP 1 ini bertujuan untuk pengenalan lingkungan sekolah, mulai dari kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, implementasi peraturan dan tata tertib sekolah, identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial, identifikasi kegiatan-kegiatan rutin di sekolah, serta identifikasi praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, menurut Bapak bagaimana lokasi dan kondisi bangunan untuk SMAN 106 Jakarta? Baik, lokasi geografis sekolah ada di bagian timur Jakarta atau Jakarta Timur, tepatnya lebih dekat dengan perbatasan Depok ya. Jadi paling ujung timur dari wilayah Jakarta ya, timur ini. Untuk fasilitasnya apa aja ya yang ada di SMAN 106? Sebagai sekolah negeri secara umum sama ya, standar, yaitu semua fasilitas sarana sekolah sudah lengkap ya. Ruang belajar, ruang laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi ya, sampai kemudian laboratorium TIK juga ada, tambah lagi dengan adanya greenhouse, kemudian adanya ruang pertemuan AUFI, kemudian ada tempat ruang ibadah, masjid kita cukup besar, lapangan olahraga, tempat upacara ya, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya yang memang dibutuhkan dalam proses belajar. Karena ini adalah sekolah milik pemerintah, jadi pemerintah mengusahakan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Untuk ekstrakurikuler di sini sendiri Pak, itu ada berapa ya Pak? Cukup banyak ya, semuanya ada 21 cabang, baik itu kategori seni maupun olahraga ya. Kalau misalkan untuk peraturan tata tertib di sini itu bagaimana Pak? Kayak misalkan tata tertib untuk siswanya gitu, sama sanksi-sanksinya mungkin Pak? Baik. Ya, secara umum tertuang dalam tata tertib SMA Negeri 106 Jakarta. Yang jelas di dalam setiap tata tertib ada peraturan, kemudian ada apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa, kemudian apa yang tidak boleh, kemudian apa yang menjadi sanksi. Untuk kurikulumnya itu apa yang diterapkan di SMA 106 Jakarta? Kurikulumnya? Kurikulum SMA yaitu kurikulum 2013 untuk SMA dari kelas 10, 11, 12 secara umum seperti itu. Untuk di SMA 106 Jakarta ini kan pasti ada kegiatan-kegiatan seremonial formal ya Pak ya? Iya. Nah itu apa aja seremonial formalnya? Untuk mingguan seremonial itu misalnya upacara hari Senin, upacara menaikkan bendera merah putih itu dilakukan secara seremonial ya. Ini ketika dalam suasana normal ya, bukan pada masa pandemi seperti ini. Kemudian selain mingguan juga ada acara seremonial tahunan pada beberapa kegiatan, misalnya saja untuk khusus kegiatan guru ada yang namanya raker, rapat kerja, ada juga kegiatan yang misalnya
training seperti in-house training atau workshop seperti itu juga bisa dilakukan secara seremonial. Di SMA 106 Jakarta ini ada nggak kegiatan pembiasaan positif di sekolah? Tentu saja ya, setiap sekolah saya kira ada. Dan khusus untuk sekolah kita, pertama setiap hari ini di masa-masa normal ya, setiap hari kita akan memulai KBM ini dengan terlebih dahulu tadarus khusus untuk yang Muslim, membaca Al-Quran, kemudian yang Kristen juga doa bersama. Ya, yang agama-agama yang lain juga sama, mereka melakukan hal yang serupa, yaitu melakukan ibadah ya. Itu setiap pagi, setiap hari ya, sekitar 15 menit sebelum KBM dimulai. Kemudian kegiatan mingguannya pada hari Jumat misalnya secara bergantian ada kegiatan duha bersama, kemudian pada Jumat yang lainnya kegiatan olahraga ya, untuk membina secara fisik agar sehat dan bugar. Kemudian juga hari Senin juga secara bergilir antara upacara dan kegiatan literasi. Nah, itu juga pembiasaan yang kita lakukan. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana pandangan orang luar melihat SMA N 106 Jakarta gitu Pak, ciri khasnya itu biar bisa tahu SMA N 106 Jakarta itu seperti apa gitu Pak menurut Bapak. Oke, baik. Untuk 106 ini memang dari sisi akademik belum begitu menonjol ya, artinya pandangan orang luar tentang 106 memang tidak menonjol dari sisi akademiknya. Tapi kita cukup berbangga dari sisi non akademik kita sampai ke tingkat nasional ya, khususnya untuk bela diri Pencaksilat. Kita sudah beberapa tahun secara berturut-turut ya, anak-anak kita itu meraih prestasi tingkat nasional. Kurikulum apa sih Pak di 106 ini yang diterapkan? Ya, kurikulum yang sudah diperbarui, kurikulum 2013 yang sudah direvisi terbaru. Apakah semua guru wajib membuat RPP yang baik bersertifikasi maupun non sertifikasi? Kalau anjuran dari sekolah memang diharuskan membuat, yaitu diharuskan karena itu adalah RPP itu kan perencanaan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengajar. Apakah RPP yang dibuat itu sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar? Iya, Sesuai ya, harus Pak? sesuai lah. Nah, kalau untuk RPP sendiri itu biasanya copy paste dari yang sebelumnya atau buat yang baru lagi gitu Pak, apa gimana? Ya, sebenarnya copy paste dari yang lalu dan perlu dievaluasi apa di mana kelemahan-kelemahannya. Ya, mana yang bagus dipertahankan, yang jelek ini perlu direvisi. Apakah Bapak tiap mengajar menggunakan alat bantu mengajar yang membuat pembelajaran lebih menarik? Ya, saya biasa pakai PowerPoint aja saya. Oh, PowerPoint aja Pak. Dan juga memberi motivasi bagaimana anak termotivasi. Bagaimana cara Bapak melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa? Penilaian itu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, ya, keterampilan, Sikap pengetahuan. Nah, kalau sikap kita lihat kesehariannya, ya gimana memperhatikan benar, serius, terus bagaimana akhlaknya, ya kan? Nah, kalau keterampilan ya kita ada yang praktek, ya kan? Nah, dari hasil laporan-laporan prakteknya dari caranya. Dan kalau dia pengetahuan yaitu dari ulangan harian. Selanjutnya, apakah Bapak mempunyai catatan atau jurnal pembelajaran tentang semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Saya tidak termasuk orang yang itu. Oh, enggak ada jadi Pak. Bukan nggak ada tapi catatannya di
Tapi nggak selengkap yang diharapkan. Untuk di saat pandemi seperti ini, apakah Bapak melakukan perubahan RPP yang dirancang sebelumnya atau dengan RPP yang sama? Kalau Bapak sendiri ya masih sama, tapi tidak mengikuti yang lama jadinya. Seharusnya kita mengikuti, bikin baru, bagaimana ini kan prosesnya beda kan. Tapi kami udah diajarkan juga seharusnya RPP-nya aja, tapi cara pembelajaran tetap Sama. bukan beda. Berdasarkan penilaian Bapak, tingkat prestasi belajar siswa saat offline dengan online mengalami kenaikan atau penurunan? Penurunan ya Pak? Iya. Anak belajar biasa aja bingung. Bagaimana kesiapan Bapak menghadapi pembelajaran secara daring? Nah, terus dan apa aja kesulitan yang Bapak hadapi Ya, saya kesulitannya di IT aja. di IT? Iya. Saya mau Bapak ngajar begini nih, jadi terus bisa kayak ngajar presenter itu pengennya Bapak juga. Untuk pertanyaan pertama, dalam satu kelas itu ada berapa murid? Kalau dalam satu kelas itu ada 36 siswa. Selanjutnya, metode guru belajarnya bagaimana? Metodenya itu melalui Google Meet, Google Classroom, terus kalau pengumpulannya ada di email. Sama kalau mata pelajaran tertentu ada quizzes sama Socrates student. Kemudian, bagaimana tingkat pemahaman siswa tentang pembelajaran yang dikasih oleh guru? Kalau offline pasti itu pemahamannya lebih bagus daripada online. Ya lebih optimal di offline sih daripada di online. Kemudian, apakah ada media yang membantu dalam pembelajaran, baik Iya. offline maupun online? Kalau offline medianya tuh kalau lagi materi ya dijelasin aja gitu materi, tapi kalau misalkan lagi praktek itu kan pasti pakai media-media untuk prakteknya gitu kan Kak, kalau offline ya. Tapi kalau online itu medianya ya cuma Google Meet gitu doang sih biar bertatapan. Apa kendala yang dialami selama pembelajaran berlangsung, terutama pada saat pandemi seperti ini? Kalau kendalanya itu, kalau jaringan alhamdulillah sih enggak ya Kak. Tapi kendalanya itu pasti materi atau teori-teori yang dikasih gitu kan enggak full banget dari A sampai Z, beda kayak pas offline atau tatap muka langsung. Jadi kendalanya itu sih pemahamannya agak kurang, terus kurang optimal juga kan. Tapi guru-guru itu ngasih tambahannya tuh di materinya nanti diambilin dari YouTube, dari PPT, kayak gitu-gitu sih. Cuma kurang optimal aja kalau menurut saya, karena penjelasannya kalau dijelasin itu cuma secara garis besarnya aja. Apakah guru dalam mengajar sudah mencapai harapan? Kalau ditanya harapan sih enggak ya, karena kan ini online terus pandemi juga, beda banget sama offline pas tatap muka ke sekolah. Kalau sesuai harapan sih enggak, karena penjelasannya itu cuma secara garis besar, terus kita juga kurang pemahamannya juga. Tapi kita mau nggak mau sih Kak, karena kan dalam kondisi kayak gini, jadi kita bisa siasatin sama kayak nanya ke gurunya lewat email atau WA, terus kita bisa browsing di Google juga kan udah banyak ya materi-materi kayak gitu sih. Satu, dua, tiga. Nggak usah dari dokumen tapi. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikta Nurul Mahfiyah, mahasiswa pendidikan fisika UHAMKA yang ketahui.